Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Video kali ini kita akan melanjutkan tentang proses pembentukan atau proses produksi etil alkohol atau etanol. Sebelumnya kita sudah membahas tahapan prosesnya. Kalau bahannya berpati itu harus melalui proses penghancuran dan proses hidrolisis. Nah, tetapi kalau bahannya bergula, langsung melalui proses fermentasi. Yang kita akan bahas adalah bahan bergula jenis molasses atau tetes tebu. Nah, fermentasi kita udah tahu sendiri. Bahan makanan yang melalui proses fermentasi itu ada banyak ya, contohnya ada yogurt, kecap, saus, roti, kimchi, tempe, miso, dan lain-lain ya. Sedangkan kalau diartikan, fermentasi itu apa sih ya? Fermentasi itu adalah proses pengubahan karbohidrat menjadi alkohol dan karbodioksida atau asam amino organik menggunakan bantuan mikroorganisme atau makhluk hidup kecil seperti ragi, bakteri, fungi, atau jamur dalam kondisi anaerob. Anaerob berarti tanpa udara atau tanpa oksigen. Reaksi kimianya, karbohidrat di sini senyawanya C12H22O11. Ini kalau gula dalam molekul besar. Itu perlu direaksikan dengan air agar berubah menjadi gula dalam molekul kecil atau glukosa. Menjadi dua molekul C6H12O6. Nah, glukosa ini baru difermentasi menggunakan mikroorganisme sehingga berubah menjadi alkohol atau C2H5OH dan produk sampingnya karbodioksida. Nah, fermentasi sendiri kalau di industri kimia itu terjadi di alat atau tempat namanya fermentor atau nama lainnya bioreaktor. Kenapa dinamakan bioreaktor? Karena terjadi reaksi kimia ya. Reaksi kimia dengan bantuan bio. Bio itu makhluk hidup. Makhluk hidup apa yang dipakai? Tadi mikroorganisme sejenis bakteri, ragi, atau fungi. Nah, sebelum dipakai untuk fermentasi, bioreaktor atau fermentor ini perlu disterilisasi. Maksudnya tujuannya agar alat fermentor atau bioreaktor ini bersih dari mikroorganisme lain yang tidak diinginkan. Cara sterilisasinya yaitu dengan dialirkan steam atau uap panas pada suhu minimal 121 derajat. Nah, karena pada suhu ini mikroorganisme itu musnah atau mati. Nah, baru setelah disterilisasi kita bisa melakukan proses fermentasi etil alkohol di alat bioreaktor ini. Ada banyak yang sangat berpengaruh pada proses fermentasi ya. Di sini ada banyak kabel atau instrumen yang mempengaruhi proses fermentasi. Untuk mengetahui faktor apa aja, itu pertama ada temperatur atau suhunya. Kalau untuk fermentasi etil alkohol atau etanol itu 30 derajat Celcius kurang lebih. Kemudian pH atau derajat keasamannya itu dikondisikan agar pH-nya 4,5 ya. Cara mengkondisikannya nanti ada penambahan senyawa asam atau basa. Nah, kemudian namanya fermentasi itu pasti ada bantuan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup atau mikroba yang dipakai untuk etil alkohol itu adalah umumnya yeast atau ragi. Nah, ragi yang dipakai itu juga ada banyak ya. Yang paling umum adalah jenis Saccharomyces cerevisiae. Kemudian selama proses fermentasi itu juga perlu dikondisikan oksigen yang terlarut ada berapa ya. Kemudian selama mikroorganisme itu melakukan aktivitas menguraikan atau mengubah senyawa karbohidrat menjadi alkohol itu butuh nutrisi ya. Sama seperti kita, namanya makhluk hidup juga butuh nutrisi untuk melakukan aktivitasnya. Nah, kemudian bahan atau medium yang dipakai tadi kan molasses atau tetes tebu itu perlu diatur konsentrasinya ya. Kemudian waktu untuk fermentasi ini kurang lebihnya 30 atau 45 jam ya, sekitar 1,5 hari. Kemudian juga diatur viskositas atau kekentalan medium molassesnya dengan cara penambahan air. Nah, kita untuk mengetahui ini instrumen alat apa aja ya, kita perlu melihat desain dari fermentor atau bioreaktor itu sendiri. Yang pertama, karena ini fermentasi juga perlu proses pengadukan sehingga ada pengaduk atau di sini istilahnya impeller. Nah, pengaduk ini dihubungkan dengan stirrer atau motor penggerak. Kemudian selama proses pengadukan, agar pengadukannya tidak tumpah atau keluar, tidak terjadi vortex atau pusaran air, sehingga itu fermentor dilengkapi dengan baffle atau sekat ya, yang tujuannya untuk memecah proses pusaran air yang terjadi selama proses pengadukan. Kemudian di sini ada pipa inokulasi, yaitu pemindahan pipa untuk memindahkan dari medium yang sudah diatur kondisinya ke fermentor skala industri ya. Nah, ini pH probe itu untuk mengetahui derajat keasamannya.
temperatur probe itu untuk mengetahui suhunya, oksigen sensor untuk mengetahui udara atau oksigen terlarut. Nah, kemudian kompres air inlet itu pipa untuk memasukkan udara bertekanan. Ini kalau membutuhkan udara atau oksigen. Nah, tapi kalau kondisinya anaerob itu tidak perlu oksigen. Nah, kemudian antifoam itu adalah anti busa. Jadi ketika selama proses fermentasi itu selama proses mikroba menguraikan molases itu biasanya timbul gelembung-gelembung atau busa. Lah, untuk menghilangkan itu biasanya ditambahkan dengan antifoam ya. Nah, kemudian asid atau base itu untuk penambahan asam dan basa untuk mengatur pH. Nah, kemudian cooling jacket itu untuk mendinginkan suhu selama proses fermentasi. Nah, bahan atau medium yang dipakai, kultur mediumnya adalah molasses atau tetes tebu yang mengandung banyak glukosa. Ya, karena glukosa ini akan dirubah menjadi senyawa etanol. Kemudian mikroba yang selain molasses itu dicampurkan dengan mikroba ya. Tadi mikrobanya adalah yeast atau ragi. Nah, kemudian alkohol yang dihasilkan itu keluar dari bawah atau harvesting pipe, ini pipa untuk mengeluarkan. Itu alkohol yang dihasilkan sekitar 8-9% ya. Jadi tidak langsung 95%. Hanya 8-9%. Jadi untuk menghasilkan 95% ke atas itu perlu proses selanjutnya. Kemudian untuk mengetahui alkohol ini sudah jadi atau belum itu kita bisa keluarkan lewat sampling point atau untuk menguji sampel ya. Kemudian untuk mengatur asam dan basa itu biasanya karena tujuannya adalah asam ya, jadi kita tambahkan dengan asam sulfat untuk mengatur agar tidak terdapat banyak busa atau buih itu tambahkan dengan red oil. Nah, untuk meningkatkan kadar alkohol ini kita perlu proses penyulingan atau distilasi yang akan kita bahas di video setelah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.